warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله حدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru, para asatid, para asatidah, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Al-Habib Zain, Al-Habibi, Habib Qasim, enggak ada. Habib Al-Hamid, Habib Hasan bin Shalih Al-Hamid, berhabib yang lain, dan guru-guru kita. Alhamdulillah ada guru Ghazali ini. Berarti malam hari ini Mablatul Qadar ini insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah di belakang ada khair datang ini. Ada guru Ghazali di sini. Juga semua para guru-guru kita, guru hadi, guru apa lagi ngarannya, memang dilupa sudah. Guru khusus guru kita, guru Rashid, dan segenap para guru yang lainnya mungkin yang masih lupa namanya atau enggak kenal namanya di guru Ahmad Shalihuddin. Dan segenap para hadirin, para hadir, para jamaah, juga sepupu kita Haji Logop dan Haji Bed, Haji Edi beserta keluarga beserta para saudaranya, Pak Hamzah dan segenap yang lainnya, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad SAW. Yang saya muliakan pada malam hari ini, malah kita pertama-tama panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan malam hari ini pertemuan rutinitas kita pengajian Al-Amin, insyaallah kita sebatang senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebatang. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan istiqomah kita hadir di majlis ta'lim
والهدى الأمين. Insyaallah kita semoga diakui sebagai umatnya baginda Muhammad SAW, diakui sebagai pecintanya baginda Muhammad SAW, diakui orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya baginda Muhammad SAW, sehingga dikumpulkan bersama Nabi kita baginda Muhammad SAW fi jannatil firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam ayatnya, dalam Al-Qur'annya, di dalam surat Ad-Duha, menceritakan bagaimana baginda Muhammad SAW dalam keadaan galaunya disenangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala pada keadaan galaunya, sumpahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berjanji kepada baginda Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi kita, Rasul kita, sebagai orang yang kita panut, yang kita ikuti. Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha, menyisipnya matahari setinggi tombak. Ini kata dalam mufassir, itu adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-laili idza saja, begitu pula waktu malam, yang tatkala datang waktu malam maka heninglah, maka sepilah tatkala datang malam hari dan terkadang gelap gulita. Ini juga kata mufassir, ini adalah sumpahnya Allah, wadduha wal laili. Kalau bahasa kita sumpah wallahi, ini sumpah manusia. Sumpahnya Allah begini, wadduha wal laili. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, aku bersumpah, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha, demi waktu malam yang dalam keadaan hening, aku tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad, dan tidak akan benci kepadamu ya Muhammad. Karena asbabun nuzul dari ayat ini, yang mana orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka lagi senang, berbangga, berfoya-foya untuk mencemoohi baginda Muhammad SAW, untuk menyakiti hatinya baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena di waktu itu Nabi kita Muhammad SAW kira-kira sudah berapa hari tidak kedatangan malaikat Jibril, tidak kedatangan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya mufassir Syekh Al-Qurtubi mengatakan anna malaikat Jibril abta'ah ila Rasulullah SAW. Di waktu itu malaikat Jibril agak terlambat datangnya kepada baginda Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu. Sehingga orang-orang kafir senang kalau baginda Muhammad SAW ini sudah tidak mendapatkan wahyu lagi, maka dicap oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, Nabi kita Muhammad ini ditinggal oleh Allah, sudah dibenci sama Allah, Allah nggak mau lagi sama Muhammad, kata mereka. Cuma apa? Tatkala mereka mempunyai perkiraan begitu, langsung datang wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak akan benci ya Muhammad,
tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini sangat mulahid, orang Hadramut mulahid, sangat meneropong kepada baginda Muhammad SAW. Jadi apapun yang terjadi, orang-orang kafir Quraisy tahu. Tidak datangnya malaikat Jibril pun mereka tahu. Kenapa diteropong 24 jam baginda Muhammad SAW? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulahid lagi, lebih neropong lagi. Teropongnya orang-orang kafir Quraisy nggak ada apa-apanya dengan teropongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istri Abi Lahab namanya Al-Awra binti Harb dijuluki oleh orang kafir Quraisy, namanya julukannya Ummu Jamil. Memang orangnya cantik, Ummu Jamil. Cuman oleh orang-orang muslimin diganti karena bencinya sama Rasulullah. Jadi Abi Lahab ini benci Rasulullah, istrinya pun juga ikut benci dengan Rasulullah. Sehingga diganti oleh orang muslimin, oleh sahabat Ummu Qabih. Ummu Qabih. Ibu yang jelek. Cuma kalau ibu-ibu yang sini diambil semuanya ya. Amin. Cuma dilihatnya dari Gunung Semeru. Bagayaan bu. Dari bencinya diganti Ummu Qabih. Ini pun juga Al-Awra ini mulahid, teropong pada baginda Muhammad SAW. Sehingga ketika nggak datangnya malaikat Jibril, senang bangga sehingga mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, inna la ya'ti syaitanaka fi yawmin hadha syaitanaka tarakaka. Katanya Ummu Qabih ini Al-Awra bintu Harbin, ya Muhammad, aku lihat sekarang ini 1-2 hari ini engkau nggak datangi setanmu. Malaikat Jibril dan setan sama Awra ini, setanmu nggak datang lagi sudah. Katarakaka, kamu tinggal sudah. Dan juga Allah pun meninggalkan kamu sudah. Dan benci sama kamu sudah. Kasihan kamu ini katanya. Kata Syekh Al-Qurtubi, sebab dia ngomong gitu Al-Awra ini, Ummu Qabih ini, langsung datang wadduha wal-lail idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Syekh Muqaddami, selama kira-kira 12 yauman, 12 hari enggak datang wahyu. Kata Syekh Abdullah bin Abbas, 15 yaum, 15 hari enggak datang. Sebagai mengatakan mufassirin 25 hari, sebagai mengatakan Syekh Ibn Jurayh mengatakan 40 hari enggak datang wahyu. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka bangga dan senang, berbahagia mereka. Rasulullah, mereka orang-orang kafir merasakan ini terputus sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perkiraan mereka ini justru dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan pernah benci dan tidak pernah meninggalkanmu ya Muhammad. Walal akhiru khairaka minal ula, bahkan ya Muhammad, di hari yang akan datang nanti lebih baik, lebih afdal, lebih nyaman, lebih puas dibandingkan di hari ini ya Muhammad. Syekh Qurtubi mengatakan sebagai mentafsiri, yaitu walal akhiru khairaka minal ula. Al-ula ini di dunia Allah memberikan kesenangan di dunia kepada baginda Muhammad SAW, dan Allah memberikan as-sawab fil akhirah. Kata Sayyidina Ali, dikatakan juga yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesenangan nanti di alam akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardah.
yang mana sebagai mengatakan ini adalah merupakan syafaat dan kegembiraan Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW. Sebagian mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya mereka baginda Muhammad SAW dan para pengikutnya, para sahabat baginda Muhammad SAW, Allah berikan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kepuasan di akhirat dengan diberikan oleh Allah setiap satu orang. Allah berikan 1000 gosur, 1000 bangunan beton, bangunan yang bertingkat. Gosur itu bangunan bertingkat. Kalau bahasa kita di sini gedung langit, mencakar langit, gedung mencakar langit. Bukan 1000 gedung mencakar langit diberikan untuk dia di surganya Allah Ta'ala, yang mana batunya bukan batu bata, bukan kayu ulin, kada harganya di akhirat, dibuang di akhirat itu sudah kuno, kada gaul lagi itu batu bata, ulin, kada gaul. Apa dibangun dari lu'lu'. Jadi batanya ini bata lu'lu', lu'lu' al-abyad, lu'lu' yang putih, yang mencorong. Semennya bukan semen 3 roda, semen gresik, kada gaul. Itu sudah kada luar size. Apa? Semennya dari misik. Misik ini minyak harum yang paling harum, itu misik. Semennya dari misik. Jadi rumah piana di akhirat itu baunya sangat harum benar. Nggak usah pakai semprotan apa itu? Yang di TV-TV itu iklannya itu pakai semprotan gitu. Kada kalau pian masuk sudah sangat harum. Minyak yang paling harum misik. Itu semennya. Kata Abdullah bin Abbas, itu setiap orang akan dikasih itu oleh Allah, umatnya baginda Muhammad SAW. Dan dalam ruangan itu, dalam gasr itu, sudah Allah siapkan para arwah-arwah sholihin dan juga hadam-hadam siap melayani dia. Pian masuk sudah siap, yang bagian pijat-pijat ada, bagian minikur ada. Potong rambut, potong jenggot, potong di bawahnya lagi ada lagi. Siap. Belum lagi istrinya 999 orang. Setiap kamar pengen buka orang 10. Pokoknya nggak sampai semaput, jangan selesai ya. Udah mati. Allah. Makanya sekarang ini yang masih jomblo cepat kawin. Iya. Dia tahu bidadari dunia dulu sebelum bidadari akhirat. Jomblo disimpan. Oke loh. Rasanya bidadari dunia di akhirat. Kayak Guru Rasid nih, Masya Allah nih. 1 aja cukup. Habib Zain, nggak ngomong sudah. Itu Allah siapkan bagi umatnya baginda Muhammad yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Bahkan kata Syekh Imam Qurtubi mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata Rasulullah, yushaffi'unillah ala ummati hatta yaqulu Allah Subhanahu wa taala li ya Muhammad hal radita fa aqulu raditu ya Rasulullah. Sehingga Allah bertanya, wahai Muhammad, kata Rasulullah,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan nanti Allah berikan semua syafaatnya kepada semua umatnya baginda Muhammad. Wala sawfa yu'tika, Allah berikan syafaat kepada semua umat Rasul dengan tanpa terkecuali, dengan tanpa satu pun yang tertinggal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua syafaatnya. Sehingga tatkala semua umat sudah masuk ke surganya Allah, Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, hal radita, sekarang engkau ridho ya Muhammad dengan semua umatmu di surgaku? Maka mengatakan, ya Rabbi faqad raditu, aku sangat ridho ya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad tidak mau masuk surga dulu sebelum umatnya sudah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dimasukkan surganya oleh Allah Ta'ala. Setiap umatnya dapat 1000 kosor. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ini kabar gembira untuk pihak umat-umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dapat ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Nabi kita Muhammad berhenti. Langsung para sahabat yang tatkala itu dalam keadaan duduk bersama baginda Muhammad, yang mana waktu itu baginda Muhammad dalam keadaan pengajian seperti ini, tengah-tengah pengajian datang itu ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya Muhammad, aku akan berikan semua permintaanmu, keinginanmu, doamu dengan tanpa terkecuali, akan aku berikan semuanya sampai engkau puas ya Muhammad. Nanti di akhirat ya Muhammad, semua doamu. Maka kita Muhammad langsung mengatakan, langsung berhenti kita Muhammad dalam keadaan pengajiannya dan mengatakan kepada sahabat-sahabatku, bahwa aku dapat ayat ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan aku berjanji dan kalian sebagai saksi nanti di hari kiamat, wallahi la arda ahada min ummati finnar, wallahi la arda ahada min ummati finnar, aku berjanji bersumpah, wallahi aku dengan sumpah demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ridha kalau sampai ada salah satu umatku di neraka Allah, aku enggak ridha. Semua umatku ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabb. Dan doanya baginda Muhammad tidak akan pernah mardud, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang sangat mustajab seperti doanya baginda Muhammad SAW. Dan itu rasa cintanya baginda Muhammad SAW kepada kita. Sampai dari riwayat nanti di hari kiamat di alam akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan daripada singgasana dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua para nabi, para rasul duduk di singgasana yang penuh cahaya tersebut. Semua para nabi, jumlahnya nabi ini ribuan, para rasul, jumlah rasul 313, dan semua duduk di singgasana masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabsen semua para nabi rasul yang duduk satu persatu, ternyata ada satu singgasana yang kosong, enggak diduduki. Dilihat, ternyata singgasananya baginda Muhammad SAW. Sehingga bertanya kepada malaikat, ya malaikat, aina habibi Muhammad, aina habibi Muhammad, malaikatku, mana kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa dia dan tidak menduduki singgasana yang sudah aku siapkan untuk para nabi, para rasul, dan ini kekasihku enggak duduk, kemana? Kata malaikat, ya Rabbi, anna habiban Muhammad yushaffiq jami ummati finnar. Kekasihmu ya Allah sekarang ini lagi menungguin di nerakamu ya Allah, untuk setiap umatnya akan masuk ke nerakamu, maka diambilnya, disyafaatinya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan kepada baginda Muhammad, ya Muhammad, ma tarakta ahda min ummati finnar. Kata Allah, ya Muhammad,
tidak engkau tinggalkan satu aja umatmu di nerakaku, engkau ambil semua. Pada Rabbi, iya ya Allah, dan kami enggak ridho ya Allah. Kami bersumpah, kami enggak ridho. La ardu ahada min ummati finnar. Kami enggak ridho satu pun masuk neraka, enggak ridho semua umatku masuk ke surgamu ya Allah. Ini ceritanya baginda Muhammad, dan ini perjuangannya baginda Muhammad, dan ini rasa kedekatan baginda Muhammad sampai dengan umat-umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini akan datang bulan maulidnya baginda Muhammad SAW. Shalli wa sallim alaihi. Akan datang bulan lahirnya baginda Muhammad SAW. Shalli wa sallim alaihi. Yang mana kita mengenang bagaimana baginda Muhammad SAW yang sudah berjuang mati-matian untuk umatnya, untuk orang-orang dekatnya, orang-orang yang dicintainya. Begitu besarnya kepada umatnya, dan semua yang beliau usahakan adalah umatnya. Yang beliau perjuangkan adalah umatnya, bukan keluarganya, bukan anak turunnya, bukan cucunya, bukan handai tolannya, bahkan bukan orang tuanya, umatnya yang diperjuangkan mati-matian oleh baginda Muhammad SAW. Betapa besarnya Rasulullah berjuang untuk umatnya, betapa baginda Muhammad SAW memperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan umatnya. Sehingga tatkala detik-detik baginda Muhammad SAW akan meninggal, akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah malaikat Israel. Tatkala itu Nabi kita Muhammad sudah dalam keadaan yang sakit yang parah. Beliau berada di kamar, berwasiat kepada anak kecintaannya Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Wahai Fatimah, anakku, sebentar lagi akan ada yang mengetok pintu. Bukakan, suruh masuk, dan suruh masuk ke kamarnya Abah. Itu malaikat Israel datang. Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul kaget. Dan beliau berpikir, berarti kalau malaikat Israel yang datang, berarti ayahku akan diambil, akan meninggal. Maka menangislah Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Menangis. Tatkala Sayyidatina Fatimah menangis, dipanggil oleh baginda Muhammad SAW. Ta'ali ya binti Fatimah, kamu dekat sini. Maka dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Bisikannya baginda Muhammad SAW mengatakan, ya Fatimah, engkau pun tidak akan lama menyusul. Ala ma tarda an takuna sayyidatun nisa' fil jannah. Kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, tidakkah senang dan bangga engkau nanti engkau akan menjadi pemimpin para wanita di surganya Allah. Semua wanita engkau memimpinnya. Tidakkah bangga? Bala ya Abu, ingin senang ya Abu. Maka yang tadi menangis tersujud berubah rasanya. Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul karena mendapat jaminan baginda Muhammad SAW, ayahanda beliau. Tidak selang lama mengetoklah pintu tersebut dan bukakan Sayyidatina Fatimah Zahra, dan langsung pian disuruh Abah masuk kamar, langsung ditunggu sama Abah. Lalu malaikat Israel sudah ini. Begitu masuk ke Rasulullah, mengatakan malaikat Israel, ya Rasulullah, anna rabbaka yusallimu alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kau ya Rasulullah. Dan kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala an as'aluka hal tasta'idta al-yawm am la, fa in lam tasta'id farja' ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, kami sudah diperintah oleh Allah untuk bertanya dulu pada engkau,
apakah engkau siap untuk kami ambil? Kalau engkau nggak siap, kata Allah, kami beri perintah untuk kembali kepada Allah, nggak jadi mengambil nyawa engkau ya Rasulullah. Kata Allah Muhammad SAW, ya Jibril ya Israel, ikmal ma'umirta rabbak. Kamu kerjakan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada engkau, kerjakan. Dan kami menunggu dan saya menunggu. Tatkala dimulai untuk mencabut nyawa baginda Muhammad SAW dengan cara yang sangat halus, sangat halus, baru dimulai, baginda Muhammad SAW merasa sakit yang sangat amat dalam sakitnya tatkala dicabut nyawa, sehingga diperintah oleh Allah oleh Rasulullah, wahai Israel, wahai rakyat Israel, berhenti kamu, jangan kau teruskan. Lima ya Rasulullah, hal masa sa'id barja ilallah. Apa enggak siap? Kalau nggak siap, kami mau kembali ke Allah. Nggak mau kami ambil. Bukan wahai Israel, aku mau tanya kepada engkau, apakah engkau mencabut nyawa semua umatku begini caranya? Bala ya Rasulullah, kami tidak pernah mencabut nyawa sebelumnya, dan siapapun yang kami cabut belum pernah kami cabut seperti sekarang ini. Dan ini yang pertama kali dan yang terakhir kali, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut dengan cara yang sangat lemah lembut yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Dan ini yang paling lemah lembut ya Rasulullah. Kata baginda Muhammad SAW, kalau engkau mencabut nyawaku dengan cara yang sangat lemah lembut, aku pun merasakan sangat sakitnya. Dan bagaimana umatku? Maka wahai Israel, mulai detik hari ini sampai yaumul kiamat, semua umatku yang tatkala engkau ambil, engkau cabut nyawanya, yang sakitnya begitu sangat sakit, separuh sakitnya letakkan di tenggorokanku. Aku yang menanggung semua sakitnya umatku, semua umatku. Sehingga tatkala umatku engkau ambil, sudah tidak merasa sakit, merasa seperti tidur, sudah nyaman. Biar aku yang menanggung sakitnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna kita Muhammad sallallahu. Sehingga tak bisa dicabut itu semua rasa sakit, maaf, sakitnya dicabut ini tidak akan pernah merasakan sakitnya sebelumnya. Kalian mungkin masa sakit apa sakitnya? Sakit liver kah? Sakit jantung kah? Sakit apapun yang merasakan, itu nggak ada sepucuk kukunya sakit tatkala dicabut nyawa. Karena ketika dicabut nyawa ini, seluruh saraf satu tubuh merasakan sakitnya. Kalau dia sakit luka, mungkin daerah luka itu aja saraf yang sakit. Walaupun lukanya besar, daerah saraf itu aja, daerah yang luka itu yang sakit. Biar kena lambung, daerah lambung aja yang sakit. Biar kena jantung, daerah jantung aja yang sakit. Kalau dicabut nyawa, seluruh tubuh, seluruh sarafnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Bagaimana Sayyidatuna Maryam bin Imran radhiyallahu anha wa arba, tatkala dicabut nyawanya sudah meninggal kira-kira 500 tahun. Beliau meninggal dibangunkan oleh anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sudah 500 tahun meninggal. Nabi Isa punya mukjizat bisa membuat orang meninggal. Ibunya dibangunkan setelah 500 tahun meninggal. Ibu bangun. Bangun ibunya, kata ibunya, wahai anakku sudah kiamat? Belum. Kenapa aku bangunkan? Kami rasakan dengan ibu. Kami tanya gimana keadaan ibu di alam kubur, alam barzakh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Aku mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa. Apalagi aku punya anak di Nabi Rasul, Allah berikan pelayanan yang sangat istimewa. Bahkan ada malaikat yang menunggu aku. Cuma sampai detik ini masih aku rasakan
yang belum hilang rasa sakitnya, itu Quran aku tak kala aku dinyabut nyawanya oleh Allah. Sampai sekarang masih sakit. 500 tahun meninggal. Masih sakit. Sangat-sangat sakit. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang sekarang zaman terakhir, zaman akhir zaman ini ya, nyaman aja, stres bunuh diri, putus cinta bunuh diri. Emangnya bunuh diri gak sakit emangnya? Itu orang meninggal sangat-sangat sakit, bukan gak sakit. Ini baginda Muhammad SAW. Jadi kita umpatnya sedang meninggal ini dengan cara yang sangat nyaman, sudah gak ada sakit-sakitnya. Beliau tanggung semuanya. Dan adakah Nabi setelah kita baginda Muhammad SAW ditanggung semua umatnya dengan tanpa terkecuali? Semua umatnya, mau yang ahli taat, ahli ibadah, mau yang ahli maksiat, mau umatnya yang ahli sujud atau nggak sujud, jarang sujud, baginda Muhammad yang tanggung semua sakitnya. Yang ingat, yang lupa, beliau tanggung sakitnya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu pun tatkala akan dijatuh, kalimat terakhir yang keluar dari lisan suci baginda Muhammad SAW, gak ada lain adalah ummati, ummati, ummati. Cuma kalimat itu saja, ingat umatnya. Beliau kada ingat istrinya, anaknya, cucunya, keturunannya, umatnya. Yang diingat pian, yang diingat umat-umat Bengalon, pian yang diingat. Ummati, ummati. Jaga umatku ya Allah, senangkan mereka, banggakan mereka, makmurkan mereka, memudah mereka. Dan mulai tatkala kiamat nanti, yang pertama kali manusia dihidupkan, Nabi kita baginda Muhammad SAW. Tatkala dihidupkan di alam akhirat nanti, bi'satus salam, di dalam penghidupan yang kedua nanti akhirat, begitu dihidupkan, yang pertama ditanya oleh baginda Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, wahai Jibril, mana umatku, di mana mereka, bagaimana keadaannya? Senangkah mereka, enggak senang mereka? Dalam keadaan yang susah kan, enggak susah kan? Dan ke surga kan, di neraka, di azab kan? Itu pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh baginda Muhammad SAW. Pian umatnya. Bukan tanya istrinya di mana, anaknya di mana, keluarganya di mana. Enggak, umatnya yang ditanya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada riwayat tatkala Nabi Adam alaihissalam melihat satu umatnya baginda Muhammad SAW tertangkap dua malaikat di alam akhirat, akan dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam pun langsung berteriak memanggil baginda Muhammad SAW. Ya Ahmad, ya Ahmad. Nabi kita Muhammad ini di akhirat Allah terkenal namanya Ahmad. Kalau di bumi ini Muhammad, kalau di akhirat Ahmad. Ya Ahmad, undur ila wara'i, undur ila wara'i. Wahai Ahmad, kamu sekarang lihat ke belakang. Ke belakang lihatlah. Tatkala dilihat ke belakang, ada satu umatnya baginda Muhammad SAW yang tertangkap malaikat yang dibawa oleh malaikat ini untuk dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala melihat, menyaksikan umatnya ini satu ini ditangkap mau dilempar, lagi kita memasak spontanitas lari dengan tunggang langgang untuk mengajar malaikat jangan sampai keburu dilempar oleh malaikat. Lari tunggang langgang. Ketika akan mendekati, Nabi kita Muhammad mengatakan perintah malaikat itu, ya malaikat Allah, kif fi ma'adik, kif fi ma'adik. Wahai malaikatnya Allah, kamu sedang berhenti di tempatmu, jangan kau teruskan langkah kamu, berhenti kan. Dua malaikat ini menjawab,
daripada panggilan baginda Muhammad SAW. Nahnu malaikatullah la ya'si ma'amrullah. Maaf Rasulullah, kami ini malaikat-malaikat Allah yang tidak akan pernah melanggar perintah Allah, dan kami sekarang diperintah oleh Allah untuk melempar orang ini. Langsung Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi aina wa'atuk, ya Rabbi aina wa'atuk, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Langsung kita Muhammad mengatakan, ya Allah, mana janjimu ya Allah? Engkau telah mengatakan dalam ayatmu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, engkau akan berikan semua permintaanku, keinginanku nanti di hari kiamatmu ini sampai aku ridha, aku puas. Dan kami enggak puas ya Allah kalau umatku masuk ke neraka-Mu ya Allah. Langsung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malaikati isma ma umir habibi Muhammad. Ya malaikati isma ma umir habibi Muhammad. Wahai malaikatku, berarti kamu apa yang diperintah oleh kekasih Muhammad, kamu berhenti sekarang. Langsung berhenti malaikat tersebut, dan diambilnya oleh Rasulullah umat tersebut disamakan oleh baginda Muhammad SAW. Dari cengkraman dua malaikat tersebut, umat ini bingung melihat dengan pandangan yang kosong, pandangan yang terheran-heran, siapa orang ini? Kok begitu menyamakan aku dengan mati-matian? Dan aku ini siapa? Aku ini orang ahli maksiat, aku ini orang yang memang lupa dengan Allah, aku ini memang patut masuk neraka. Kenapa diselamatkan oleh orang ini? Siapa orang ini? Man, tanya orang ini, siapa engkau ini? Ana Habibah Muhammad, ana Nabiyyah Muhammad, aku adalah Nabi kamu Muhammad bin Abdullah SAW. Wa badata usalli wa sallim alaihi di dunia. Yang mana kata orang ini, ya Rasulullah, kenapa kau begitu mati-matian untuk namakan aku? Aku ini siapa ya Rasulullah? Kami ini orang ahli maksiat, memang patut neraka ya Rasulullah. Enggak, karena engkau dulu di dunia pernah bersolawat dan salam kepada aku, dan aku pun wajib untuk namakan kamu, menyelamatkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pernah. Kata-kata pernah itu mungkin cuma sekali seumur hidup, mungkin 2 kali, 3 kali, sebentar aja. Dan alhamdulillah kita diajar guru kita berhasil setiap malam satu untuk baca burda bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan mulai awal tadi sekarang yang kita baca solawat, berapa solawat kita baca dan kita istiqomahkan. Dan ini insya Allah pengajian alam ini insya Allah terus nyambung sampai yaumul kiamat insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita doakan guru kita yang terus bisa mengawal kita insya Allah, yang mengajak kita insya Allah, memberikan petunjuk kepada kita sampai kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Allahumma. Inilah baginda Muhammad SAW. Lihat bagaimana besarnya perjuangan baginda Muhammad. Bukan cuma perjuangan di atas dunia ini, terlebih-lebih di akhirat yang tidak ada satu pun orang yang akan menolong, bahkan jangan menolong, peduli aja gak ada. Di akhirat ini gak ada orang peduli. Kok menolong? Peduli gak ada. Kata Allah, yaumil fil mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ini janji Allah. Wahai Muhammad, ketahuilah, kasih tahu kepada mereka umat-umatmu, nanti di hari akhiratku tidak akan ada orang yang peduli. Ayahnya lari dari anaknya, anaknya lari dari ayahnya, istrinya lari dari ayah dari suaminya, suaminya lari dari istrinya, saudaranya lari dari saudaranya. Kenapa? Karena semua orang di waktu itu akan menuntut, sehingga gak berani bertemu. Anaknya gak berani ketemu orang tuanya, orang tuanya gak berani ketemu anaknya, istrinya gak berani ketemu suaminya, suaminya gak berani ketemu sama istrinya. Kenapa? Akan tuntut kalau ketemu nanti. Dan di situ Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Analaha, wahai umatku, aku yang akan menang kalian, yang akan menyelamatkan, menolong, syafaat, aku wahai umatku. Sementara abahnya nggak peduli, ibunya nggak peduli, saudaranya nggak peduli, paman bibi peduli, baginda Muhammad SAW yang peduli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kita Muhammad SAW. Jangan mana semua umat zaman Nabi Adam sebelum kiamat semua datang ke semua para nabi, mulai kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya mengatakan nafsi, 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 nafsi. Ketika diminta pertolongan pada para umat tersebut, minta pertolongannya untuk diselamatkan dari Allah di hari kiamat, semua mengatakan nafsi, nafsi, wahai para umat, para manusia, kami tidak bisa tolong. Karena kami pun juga meragukan apakah kami masuk surga Allah atau enggak. Karena di hari ini, di hari kiamat ini, ghadabullah mala yaghdab. Karena sekarang ini Allah sangat marah yang tidak pernah marah sebelumnya. Ini puncak kemarahan Allah di hari kiamat ini, di hari akhirat. Gak ada satupun yang bisa memendung amarah Allah. Siapapun orang yang gak akan bisa. Bahkan kami para nabi ini meragukan kami ini ke surga atau enggak dari marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan banyaknya maksiat dan lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma datanglah hari kita baginda Muhammad SAW dengan senyuman yang sangat menenangkan hati umatnya baginda Muhammad. Saya mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Wahai para umat, kami yang bisa, kami yang bisa, kami yang bisa. Cuma aku yang bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas belas ya. Sebelas ini. Lanjut deh. Lanjut nih. Hah? Enggak ikut bayar, lanjut. Ini belum mau pindah lagi. Bukan pindah ke sini, mau kemana montai. Berapa jam ini, nggak tahu nih. Lalu sampai sana hancur nih tulang-tulang orangnya. Kemudian dia diundang acara haulan di sana. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lanjut nih ya. Sampai subuh. Sudah kita terusin episode yang kedua insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kita sebatas diberikan oleh Allah pada umur dan sehat walafiat, mudah-mudahan guru-guru kita, awal kita semuanya ini insyaallah diberikan pada umur sehat walafiat semuanya, dimudahkan semua urusannya, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru kita semua ini insyaallah disugihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sugih dunia, sugih akhirat, sehingga gak bingung kesalahan guru insyaallah. Tetap majelis insyaallah, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sebatas dengan orang-orang yang mendapatkan daripada pertolongan Allah terutama baginda Muhammad SAW di dunia wal barzakh wal akhirah. Mudah-mudahan para hamba kita, ulama kita, guru kita insyaallah diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa meneruskan dakwahnya baginda Muhammad SAW, meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW, meneruskan daripada cintanya Rasulullah pada umat-umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan fitnya, kemudahan fil barzakh, fil alam kubur, dan kemudahan di alam akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Haji keluarga dan pasalnya sudah sehat walafiat dan yang umur bapak yang sudah menyiapkan tempat ini untuk mengajar nuti setiap malam satu, mudah-mudahan berikan orang-orang yang makmur juga semuanya, makmur di dunia wal akhirat, dimudahkan semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la minna shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa masakin wa ya arhamur rahimin irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضر مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Waduh, amin. Yang terakhir, mudah-mudahan sudah ada yang daftar ke guru kita ini untuk acara Hadramaut Haram yang mudah-mudahan sudah ada. Ada. Takut mudah-mudahan bisa bergabung yang alam misalnya tahun depan 2024 misalnya kita ingin ziarah pada awliya kita, para ulama kita, para guru-guru kita di Hadramaut yang mana ada riwayat al-julus bil yadaih wali khairu min ibadah. Kita duduk aja dengan para walinya Allah ini lebih afdal daripada ibadah. Duduk aja. Gimana kalau kita bisa berziarah, membaca Yasin, tahlil, maka hati kita ta'aluk kita dengan mereka lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita semua sampaikan bisa dekat dengan para awliya-Nya Allah, bisa cinta para awliya-Nya Allah. Amin. Allahumma amin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.